Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adalla bil jahli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah dan jamaah majelis taklim Masjid Besar Al-Muhajirin rahimakumullah wa rahimanillahi ta'ala. Semoga kita semua, keluarga kita, anak, cucu kita, istri, suami kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuninya dosa kita lahir batin seumur hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tanda syukur kita kepada Allah atas anugerah nikmat yang telah kita rasakan, dan terus mudah-mudahan nikmat itu berlangsung. Melalui nikmat inilah kita mudahan bukan hanya memandang nikmatnya, kita memandang Allah Ta'ala yang memberi nikmat supaya hidup kita tambah nikmat. Kelihatannya kalau kita hanya melihat di nikmat aja, maka itu bisa justru menjadikan kita kufur kalau bisa bersyukur. Jadi kalau memandang yang memberi nikmat, mau miskin mau sugih, bersyukur terus orang. Pernah ada orang mengeluhkan tentang kemiskinannya, berarti orang ini karena dia menyandarkan kebahagiaan itu dengan duit, dengan harta. Ketika kada berharta sangsaranya, padahal bukan itu. Kalau kita menyandarkan kebahagiaan itu di duit, kan di harta, di kekayaan, duit lah taruh, maka orang-orang kita ini, ya maksudnya ya termasuk ulun, adalah orang yang sering menderita, sering sengsara. Kenapa? Karena kita sering kada bisi duit, atau ada bisi duit kada mencukupi. Sedangkan orang sugih aja yang duitnya yang sudah mencukupi, karena dia bersandar di situ tetap dia miskin selama-lamanya. Nah, apakah kita tidak berpegang juga di situ? Apakah kita tidak menghargakan nikmat duit yang diberi Allah? Tetap kita hargakan yang itu. Tetap kita merasa sulit untuk bahagia kalau kada berduit, tapi itu bukan sandaran. Kalau di situ bersandar, maka terjadilah hibak pengadilan agama itu. Kenapa? Gara-gara dua laki bini, gara-gara ekonomi, duit yang kawa dikomunikasikan, yang kawa diatasi gara-gara duit tuh. Nah, lalu ada orang mengeluhkan kemiskinannya kepada seorang ulama. Datang ke apa guru, ulun ini kada berduit, miskin, ngali, mencari doa, terus awak sehat apa segala, mengeluhkan. Sebenarnya kemiskinan yang miskin sebenarnya itu adalah miskin ilmu, miskin akhlak, miskin ibadah. Nah, itu kemiskinan yang sebenarnya. Yakadul al-faqru yakadul kufra jar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kefakiran itu, kemiskinan itu, makasih banyak, hampir-hampir membuat orang jadi kufur. Itu ulama manukan kemiskinan miskin di ilmu, yang ianya miskin di ilmu, miskin di ilmu. Namun kita harus menata perekonomian kita, memang disuruh juga kita. Ya, kita kembali. Lalu orang miskin tadi mengeluhkan tentang kemiskinan karena ianya bersandar bahwa kebahagiaan itu di duit. Lalu mengeluh di hadapan ulama itu. Lalu ujar ulama, kalau ikam kada berduit, kayak apa kalau mata ikam itu dihargai 200 juta, maulah ikam jual. Kamu kan kada berduit, 200 juta kada mau. Kalau kayak itu mata ikam kada mau, kayak apa kalau ikam
kada bisa bepandir, suara ikam dicabut jadi bisu, dibayar juga itu 100 juta kada mau. Mata dua belah ditukari 200 juta mengatasi kemiskinannya kada mau. Terus suaranya bisa bepandir dihargai 100 juta jadi bisu ikam dibari 100 juta kada mau. Kalau kayak itu kayak ini aja, tangan ikam yang dua belah itu nah maulah dijual, ditingkatkan harganya 400 juta dua belahnya, sebelah 200 juta kada mau juga. Kayak ini aja, mata ikam utuh, mulut ikam utuh, tangan ikam kada mau dijual nih 400 juta, mata 200 juta, muntung sudah 100 juta, berapa sudah 700 juta. Kayak ini aja, ikam kada buta, ikam bisa bepandir, tangan ikam masih waras, ditukari ikam jadi gila, dibayar 100 juta tapi jadi gila, berarti 800 juta kan, kada mau juga. Itu hanya sebahagian aja. Nah berarti apa ikam? Sugih kah miskin ikam? Boleh yang miskin tadi sadar. Nah, jadi kita menyadarkan diri kita bahwa yang kita keluhkan itu yang utama adalah ilmu kita, ilmu agama kita, amal kita, ibadah kita. Kenapa? Tapi banyak, padahal itu persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kita keluhkan itu apa? Dosa kita itu yang terpenting. Karena gara-gara dosa ini hidup kita kada terlalu aman. Gara-gara dosa ini kita selalu gelisah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada merasa gelisah, ada hati rasa galau terus, duit ada aja tapi gelisah aja terus, berkecukupan gelisah. Itu berarti kada usah menuduh siapa-siapa, kita tuduh masing-masing diri kita. Artinya kita sedang berdosa. Karena gara-gara dosa itu yang belum mungkin kita belum terbuka, yang kita dapat fasilitas khusus untuk umat Nabi Muhammad, asal mau minta ampun aja, angkat tangan menangis kepada Allah, minta ampun, diampuni dosa kita, asal jangan dosa syirik. Asal jangan dosa syirik. Barang siapa sudah sampai 40 tahun ujar Nabi, barang siapa ya terhadap umur-umur yang telah dilewatinya, kayak ulun 55, barang siapa yang umurnya sudah 55 atau 40 tahun atau 35 tahun sudah dilewatinya umurnya itu 35 tahun yang lalu, inya pilah-pilah dosanya, banyak mana dosanya yang masa lalu, inya minta ampun, taubatan nasuha, bujur-bujurinya minta ampun, maka dosanya yang lalu itu diampuni dan yang akan datang diampuni juga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Inya bujur-bujur minta ampun, berarti yang akan datangnya bujur-bujur kada mau lagi memperbuat dosa tadi. Dosa itu lahir, dosa lahir dan dosa batin. Ada dosa yang kita anggap bukan dosa kadang-kadang, dan itu dosa nangka kaya minta maaf. Misalnya sempian minta maaf kada sempian, misalnya ada orang berzinah di tengah jalan, dosa lah itu. Dosa itu kan kelihatan dosa. Ada juga di dalam masjid, di rumah, di majelis, bisa dosa itu dilakukan orang mendengar. Orang biasa-biasa aja, apa dosanya? Dosa menyambati orang tuh, padahal dosanya itu lebih besar daripada berzina dengan ibu sendiri. Dosa menyambati orang, tapi orang kan kada melihat, karena itu kada betilanjang, tapi menelanjangi orang. Itu yang menghancurkan amal ibadah kita, beratan tuh. Habis amal ibadah. Kenapa? Lebih besar daripada dosa berzina. Kalau dosa berzina,
Ya memang dosa besar berzina itu nomor 2 setelah membunuh. Ya, tetap dosa gana. Artinya nangka ini dari sulitnya minta ampun dan bisa meluluh lantakkan amal ibadah yang lain. Kalau orang berzina dosa, ada ibadahnya terdahulu, lalu inya berzina, dosa zina diperhitungkan dosa karena pada saat itu imannya sedang hilang. Orang melakukan zina sedang hilang. Tapi kalau dosa menggibah orang, dosa menyambati orang, habis amal ibadah kita dipindah lawan orang yang kita sambati dan tidak dimatikan kita sebelum sama dengan orang itu. Dan satu lagi, kita tidak dimatikan sebelum kita dihinakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat menghancur. Nah, itulah kemiskinan kita yang sebenarnya, hajat kita yang sebenarnya diampuni, minta diampuni dosa oleh Allah taala dan kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kita memakai dasar bahwa orang melakukan sekecil apapun dosa akan dilihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa menggawi barang siapa melakukan dosa sebesar zarrah, sebesar debu, sebesar biji sawi. Ayo ganalkan lagi, sebesar biji anggur, ya kan, supaya kau dilihat. Yang tadi kan biji sawi. Barang siapa menggawi sebesar biji sawi, kada kau kalian, ayo dah biji anggur kelihatan syarroyarah, pasti dia akan menerima balasannya. In kana syarran fa syarrun wa in kana khairan fa khairun. Amunnya bagus amunnya jahat dibalas jahat, amunnya baik dibalas baik. Nah, ini yang kita jaga, dosa dengan Allah, terutama dosa dengan manusia, kita jaga sama-sama tuh. Nih kita jaga mulut ini, nah kecil aja, padahal dibikin Allah Ta'ala sudah 2 benteng. Satu benteng gigi, yang kedua mulut, karena di dalam mulutnya ada lidah, itu yang bermain, itu yang menghancurkan amal ibadah kita, dan itu juga yang bisa mendatangkan ibadah yang luar biasa. Nah, lalu kita dengan lidah tadi membaca istighfar, di hati bertobat, kada lagi mengembali astagfirullah, astagfirullah. Ini kan bulan istighfar nih, minta ampun kepada Allah. Asal minta ampun diampuni. Yang jadi persoalan, biar ikam anak siapa aja, biar ikam orang hebat, kada bakalan diampuni kalau dosa ikam dengan orang bermasalah. Dengan orang, kalau kada minta ampun, sedikit aja dosa kita dengan manusia tetap jadi catatan. Makanya disuruhlah kita beribadah banyak-banyak supaya bisa menutupi dosa-dosa kita terhadap manusia, kada terampunkan tuh. Lawan orang biar kayak apa. Nah, lalu mulut kita disuruh banyak membaca istighfar, banyak minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita di masa lalu. Itu yang kita gaduhi. Begitu kita melihat orang ada dosa ada dosa orang, kada usah digaduhi. Itu dosa orang, kada usah dikomentari, kada usah dibuka-buka. Aku kada tahu juga, kalau pina aku karena di akhir umurku lebih banget daripada itu. Itu kalau di akhir umur. Itu kalau kita kada berdosa, apalagi kita berdosa di masa lalu. Aku aja lebih parah daripada inya, kenapa aku mau ngomentari orang itu? Selesai urusannya. Jadi untunglah orang tuba liman ra'a uyuba nafsihi, untung benar orang yang melihat akan
kekurangan-kekurangan dirinya, lalu inya mau memperbaikinya. Nah, kayak apa lagi penghapusan dosa itu supaya cepat memperbanyak membaca sholawat. Di samping itu membaca sholawat dosa kita diampuni, mengharumkan nama kita di hadapan Allah, nama kita di hadapan manusia, membuat hati kita bersinar sehingga terbukalah jalan-jalan untuk selalu memperbuat yang baik. Bersalawat tuh kepada Nabi kita. Sekali bersalawat 10 kali Allah Ta'ala mengampuni. Hebat kalau tuh. Istighfar Bang, sekali beristighfar, astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah, sekali itu. Bang, kalau kayak itu hebat salawat daripada istighfar. Jangan juga diadu-adu kayak itu. Dua-duanya perintah agama kita. Salawat digawi, istighfar digawi. Kapan salawat itu digawi? Kapan istighfar itu digawi? Istighfar kan setiap selesai sholat disunnahkan baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Dan kapan lagi? Setiap saat kita baca istighfar. Kemudian kapan lagi? Ketika kita mengetahui atau kita telah melakukan satu dosa, maka istighfar dihancapi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita anggap remeh Pang. Laki-laki kan biasa, yang umur-umur kayak ulun masih tuh yang ada lanji-lanjinya sedikit, yang umur 40 tahun 30 maginnya 20 tahun beristilah ke stadion situ, kemana-mana kan kita situan yuk. Disitu banyak orang main poli beginian, katanya melihat poli Pang, melihati paha bebiniannya dengan melihati susu bebiniannya yang bergoyang-goyang. Nah, melihati itu dosa sumanto. Dosanya apa? Dosa kecil, tapi ngaran dosa jangan kita anggap remeh. Siapa tahu di situ murka Tuhan, mati suul khotimah. Dosanya dosa kecil. Berzina dosa besar. Maginnya jangan dianggap remeh. Apalagi bismillahirrahmanirrahim masuk komplek batis kanan lagi, masuk kilo 10, sengaja ko masuk komplek bismillahirrahmanirrahim. Kada boleh itu. Kalonya menghina, boh itu ngeri benar dosanya. Kalau tujuan menghinakan bismillahirrahmanirrahim, murtad. Karena menghinakan agama. Nah itu kita jaga benar tuh berata. Nah lalu kita minta ampun kepada Allah melalui istighfar, minta ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bertobat kada hendak lagi membuliki, berniat aja tuh kada lagi, tapi pikir aja kada lagi, lalu tabulik sih den, tetap diampuni sekalipun 70 kali seharinya tabulik-bulik, tapi inya bujur-bujur bertobat waktu itu, bujur-bujur minta ampun. Nah maka ujar Nabi, barang siapa pada umurnya yang telah lalu inya minta ampun di masa lalunya, maka yang akan datang diampunilah dosa-dosanya. Kayak apa? Beristighfar kita menambah. Sebab kalau orang beristighfar, orang bertobat dengan menambah juga pengetahuan agamanya. Itulah juga gara-gara kita melanggar hukum-hukum agama ini, karena pengetahuan agama kita bujur-bujur mepres. Mepres itu kayak apa? Kada pernah lalu. Kada pernah ke masjid, kada pernah umpat majelis taklim. Bahwa itu jar di majelis taklim. Di majelis lain ayo jar kada pernah ke Al Muhajirin. Ayo sudah di majelis taklim yang lainnya belajar. Belajar ilmu agama ada juga anunya. Misalnya tuh ada juga jar, tapi kenapa jar sih tetap gawiannya kada kekaruan. Ada sih 4 majelis taklim tiap malam Jumat, Pak, tapi pengajiannya lain. Pengajian hendak jadi Tuhan di situ. Buktinya apa? Imbah mengaji di situ kada sembahyang lagi. Kenapa? Inya sudah sampai kepada Allah. Sudah sampai kepada Allah, kesanya ke atas, sudah sampai kepada Allah, kada mau lagi turun jadi Tuhan. Ada juga orang Rasulullah Isra Mi'raj sampai bertemu lagi dengan Allah Ta'ala, berpandiran lagi dengan Allah Ta'ala. Kada bertahan di situ Nabi, turun sembahyang Nabi malah memerintahkan. Nah sekarang cukup aja
Bubuan yang belajar kayak itu umpat nabi kah yang jadi pembimbing kita, umpat hantu itu. Makanya tangkap kalau ada orang kayak itu jelas tuh kadusa. Wah itu sampai kadusa kena dulu kayak saya sampai tangkap dulu manusia bengal nih, manusia begal nih, tangkap masukkan penjara karena Pak menghancur iktikat orang, merusak orang itu. Tapi pian kan bepandir orang jangan kasar kayak itu. Ini kan kita bepandir, ulun kan kada bisa cara menyampaikannya. Ini kan kita bepandir di majelis taklim, tapi kalau berhadapan jangan kayak itu, tersinggung orang. Nah itu beristighfar, membaca salawat. Nah kita belum tadi membaca salawat lah. Marilah kita membaca salawat dan salam kepada Nabi kita. Belum tadi lagi. Nah kita baca salawat kamilah dulu. Kita baca salawat kamilah 3 kali. Mudah-mudahan berkat salawat ini diampuni dosa kita seumur hidup. Bukan dosa kita aja, dosa keluarga kita berataan diampuni seumur hidup lahir batin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya memelihara itu pulang, supaya kita jangan tersambati orang, supaya kita jangan menyambati orang, karena itu apa tadi gibah menyambati orang. Ini rancak-rancak kita mendengar. Kita sudah rancak mendengar. Gibah itu dosa besar. Mungkin ada penjelasan sebelum-sebelumnya, gibah itu dosa perasaan, dosa kecil. Ulama ittifaqul ulama, konsensus ulama bahwa menyambati orang itu dosa besar, karena di Quran ada disebutkan dan hadis Nabi menunjukkan tentang ghibah itu ancamannya sangat berat. Oh berarti ini termasuk dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Janganlah kalian menggibah, ngarasanin orang, menyambati orang antara kalian satu sama lain. Apakah ikam ketujuh? Apakah kau senang memakan daging saudaramu sendiri? Fakarihtumuh, pasti ikam benci, pasti ikam kada ketujuh. Mana saya makan daging temannya sendiri? Fakarihtumuh. Wala nisa'um min nisa'in hatta yakunna khairum minhun. Janganlah bebinian khusus disambat situ. Dan janganlah antara wanita satu dengan wanita yang lain, ya,
barangkali wanita yang ikam sambat itu lebih baik daripada ikam. Jadi kesimpulannya apa yang kita urusi? Urusi penyakit kita sendiri. Maka untuk selamat daripada itu, maka letakkanlah husnuzon, sangka baik pul dengan orang lain, su'uzzon, sangka jahat untuk diri kita. Aku nih jahat, pengoler, beribadah kalau pinaikam mati kada baik. Nah kayak itu. Jadi kita mau memperbaiki kalau orang lain, alhamdulillah orang tuh bagusnya. Atau terus ada pernyataan Nabi kan, makanya hadis Nabi itu harus dipahami secara arif dan bijaksana. Jangan dipakai untuk salah tempat. Nah misalnya ada hadis Nabi, bagi mereka yang rumahnya ini kada menyinggung yang di rumah lah, kadalah ini ulun bebas karena tersinggung, tapi terserah aja tersinggung. Yang penting kita kada menyiapkan ini untuk menyinggung orang lain. Itu memang harus kena pukulan kan, tak memperbaiki diri itu. Banyak kita salah, paksa aja lah dilepas-lepaskan aja, tapi digawe. Nah ujar Nabi, orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid atau jiran masjid, maka tempat sembahyangnya itu adalah di masjid, kecuali yang sunnah ya. Kalau tempat sembahyangnya di masjid, kayak itu hadis Nabi. Itu hadis kemana arahnya? Langsung kepada yang bersangkutan, kadusah kita. Kenapa kadusah kita? Nah kayak ini misalnya ulun nih rajin kamu hajirin, umpat sembahyang berjamaah asik sudah. Lalu timbul kita karena nafsu masih ada, beribadah bawaan nafsu. Bagus sudah ibadahnya, bagus sudah ibadah, tapi kena berdudukan bertiga berempat, si anu itu rumah parak si masjid sekilan aja, ia kada mau ke masjid. Maka ujar Nabi, orang yang tetangga di masjid itu ke masjid kada pernah ke masjid lah. Yang pentingnya sembahyang di rumah. Kada pernah ke masjid lah. Muntung rigat masih bau sepeteng, muntung kita menyembati orang. Maka beribadah sudah di masjid, maka hati masjid sudah ada nurnya sudah. Kenapa nur tadi diredupkan lagi, dihilangkan dari jiwa kita, maka ada nurnya. Orang di rumah tuh kan ada nurnya juga, sembahyang juga cuma inya kada dapat 2,7 M, inya dapat 100 miliar aja, 100 juta aja. Kalau di rumah kada berjamaah itu 100 juta. Kalau di masjid 2,7 M itu aja nya kan dapat. Tapi nya ada juga nurnya di situ. Menggawi juga perintah Allah Ta'ala. Kan usah digaduh itu. Mulah dosa lagi, inya merasa hebat pang sudah. Jadi kayak apa jar? Aku anak tetap hendak bepandir, ayo anak memandirakan orang di situ. Cuma ubah redaksinya supaya kada jadi dosa. Dan kayak apa? Sidin tuh kada pernah ke masjid. Iya tuh Pak, biar Sidin maklum sibuk Sidin. Dimaklumi kita gin belum tentu. Jika kayak Sidin gawin mungkin kita doakan aja mudahan Sidin kawa ke masjid, nyaman juga kita berjamaah bersama Sidin, asik juga. Kita doakan aja Sidin bersama kita supaya sama-sama berjamaah ke masjid. Manis kalau kata jadi ini asal pander, asok kada nyaman kalau kada ngomong muntung nih, aduh nih muntung ini. Nah kita maka sedikit aja masalah dengan manusia itu yang menghancur. Coba ilmu belajar sudah, cara sembahyang rukun 13 sudah, dia batinnya ikhlas sudah juga, ikhlas menghadirkan, takaburnya kada ada lagi, penyarikannya kada ada lagi, hubud dunianya kada ada lagi, qanaahnya
qanaah, menerima, ikhlas, apa aja diberi Allah, mau miskin mau kaya, pokoknya terserah Allah Ta'ala. Bagus sudah ikhlasnya, ridhonya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku ridho Allah Tuhanku, agama Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku, aku ridho. Benar kayak itu dah. Bagus ibadahnya, nah bagus. Dirusaknya ibarat bangunan indah benar, bagus, dibomnya sudah jadi bom hancur. Yaitu beribadah sudah bagus, kena nyambati orang. Ada yang beribadah kakaknya amun kada salah 25, amun kada terbalik, amun kada kakaknya adingnya, kakaknya 25, adingnya 30 tahun. Kakaknya 25 tahun atau terbalik itulah anu tahunnya aja yang mbak anu. Kakaknya 25 tahun, ibadahnya jadi muadzin, azan jadi muadzin, 30 tahun jadi muadzin, matinya suul khotimah. Kenapa? Padahal 7 tahun aja jadi Bilal tuh ikhlas karena Allah Ta'ala, surga. Ini 30 tahun, adingnya nang kayak 7 kayak kakaknya 25, adingnya 30. Kisah di kitab tuh suul khotimah padahal ikhlas benar. Kenapa? Antara subuh sampai ke zuhur tuh panjang. Kalau waktu di situ inya ma'ani orang, ma'anu masalah dengan manusia, mengalihkan orang karena mau orang lebih dengan orang, menyembati orang kayak itu tuh. Makanya jangan coba-coba bermasalah dengan manusia itu, apalagi bermasalah dengan dingsanak seorang, bermasalah dengan orang tua sendiri. Kada ada harapan, apalagi culas dengan orang, kada bakalan sugih sampai ke mati. Itu jar Habib Mustafa Jakarta, kagak bakalan kaya orang itu. Lihat aja muhaku jar sin, mu kada percaya. Jangan coba-coba ya. Dengan kedekatan masjid tadi Ustaz, sejauh mana kita ini istilah diwajibkan sholat di masjid, jauh jarak antara masjid dengan rumah kita sejauh mana? Batasnya sampai sini. Ke masjid tadi itu perintahnya bukan perintah wajib, perintah sunat ke masjid. Sunatnya sunat muakkadah, disuruh. Bahkan Nabi bagaimana disuruh, sekalipun bekesot, ujar orang Banjar bekesot, tetap kita disuruh ke masjid, disunat. Karena agama kita ini pada dasarnya syariat itu yang tidak memberatkan. Kalau diwajibkan berdosa banyak orang, berdosaan berataan. Maka perintah di situ perintah sunnah. Ada hadis Nabi berkata begini, kata Nabi, andai kata kita sembahyang, kita bikin tim 1 orang, tim khusus mengelilingi rumah-rumah yang mana kada sembahyang orang-orangnya, ditandai rumahnya, hanyar dibakar rumahnya itu, laula hanyar dibakar. Ujar Nabi itu laula itu parayannya andai kata kada dilakukan, artinya saking disuruhnya beribadah ke masjid, berjamaah ke masjid. Sunatnya sunat muakkadah, tidak sampai batas wajib, itu di mazhab Syafi'i. Adapun fardu kifayah itu sekampungan, ini masjid ada. Nah, kalau kada disembahyangi berdosa sekampungan, maka mesti disolati setiap waktunya, ada setiap waktu dalam kondisi normal. Kecuali banjir mungkin kena kau sembahyang, nah itu mau kada mau. Kayak tempo hari di anu tuh ditagur waktu itu mau lulu ngarannya. Ada aja tempat sembahyang yang lain yang sebatas landau, sebatas betis, hendak sampai ke lutut banyunya itu sembahyang kakanakan berdua di banyu itu berendam bayang. Tumulu bayangnya. Ada aja wadah sembahyang, sama model orang wadah nikah, ada aja di atas bernikah dalam laut, bangunan di udaranya tak ada wadah yang wadah nyamannya mana ada aja orang aneh-aneh. Jadi sholat ke masjid itu hukumnya sunat muakkadah. Bahkan kalau perempuan
perempuan tempat sholatnya ujar Nabi adalah di rumah, baik yang wajib maupun yang sunnat di rumah. Tapi ulama menyatakan karena ada dalil tentang sholat berjamaah fadilah ke masjid, maka ujar ulama kalau ada perempuan yang ingin ke masjid jangan dilarang selama perjalanannya menuju masjid itu aman aja, aman. Kan kalau di sekitar sini insya Allah aman aja, maka kada papanya tetap antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam menerima bahagian rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang ini kita banyak ingat mati, ya. Banyak ingat mati, umur sudah tua, dikurangi sudah sifat-sifat yang emosional itu, sifat-sifat hendak menang sendiri, sifat-sifat lebih baik daripada orang lain. Jangan lagi sifat takabur itu yang dibawa. Beringat-ingat dengan Nabi, beribadah. Nah, ibadah asik sudah bagus menghadap Allah Ta'ala. Nangka kayainya sama dengan Nabi, kaya-kayanya. Oh, mana bisa sampai kapanpun kamu kata kawa sama dengan Nabi, diganang-ganang Nabi. Kenapa? Nabi yang berjasa dengan kita, yang mengantarkan kita. Nah, setelah ibadah sudah sempurna, kada lagi menyembati orang, ada lagi tersangkut paut. Mana bisa kita sampai kepada Allah kalau tidak menggandeng Rasulullah? Makanya jangan coba-coba. Kalau ulama bahari itu ribuan tahun yang lalu, ya, ratusan tahun yang lalu ulama-ulama kita bahari itu, makanya maulid diba, maulid habsyi, berjanji, syaraful anam, maulidul azab, ya, burdah, itu jangan dimain-mainkan. Itu semua memuji tentang Nabi. Bagaimana supaya kita senantiasa, kita supaya jangan terlalu mabuk menghadap Allah Ta'ala, bisa pagat juga urat ini. Maka sebagai teraponya, yang menjagakannya melalui Nabi. Ente semua jangan kada ingat Nabi. Sampian bisa baca Quran itu karena jasa Nabi. Jibril itu kada kawa menerima Quran itu. Jangan disangka bahwa Jibril yang ngasih Quran sama Nabi. Bujurkah Jibril yang menerima langsung dari Allah Ta'ala? Datang mana ke hadratullah? Siapa yang sanggup masuk ke hadratullah? Nabi aja satu yang bisa masuk ke hadratullah. Jibril, andai kata aku melangkah, aku naik setingkat aja, aku masuk ke situ terbakar aku, ujar Jibril. Kawalah Jibril mengambil wahyu yang kodim itu langsung dari Allah Ta'ala. Ini yang di belakang layar nih, kawalah kada kawa. Makanya ada satu ketika Nabi sedang duduk-duduk sama Jibril alaihissalam. Ya Jibril, umur pian berapa? Ujar Jibril, umur ulun kada tahu. Cuma ancar-ancar umur ulun itu begini. Ulun pernah melihat jauh, ulun aja kada kau mendatangi itu. Itu ada cahaya bintang jauh sekali. Itu bintang sudah 70.000 kali ulun lihat. Ulun 70.000 kali sudah memandang bintang itu. 70.000 kali ulun melihat bintang tuh. Sementara bintang itu timbulnya 70.000 tahun sekali. Berarti 70.000 kali 70.000 4,9 miliar, hampir 5M. Itu umur ulun. Ancar-ancarnya kada tahu sebelumnya. Jibril alaihissalam. Jadi ujar Nabi kita, tahukah pian yang cahaya yang luar biasa itu yang perlu diketahui orang oleh bubuhan orang yang anak merusak kita itu ditutup-tutupinya supaya kita kada terlalu cinta dengan Nabi kita. Karena kalau mau tidak mau supaya kita selalu menyebut nama Nabi kita, mau tidak mau wajib kita mengetahui kedudukan Nabi kita yang luar biasa ini. Taulah pian itu Jibril yang cahaya yang pian lihat itu. Kada tahu ulun, itu ulun ujar Nabi kita. Berarti Tuhan Nabi, memang Tuhan Nabi daripada Jibril nurnya.
Qala ya Jabir innallaha khalaqahu qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebelum sesuatu ada, yaitu nur Nabi engkau sallallahu alaihi wasallam. Kayak aja berkisah nur tuh nang kayak apa anunya. Cuma ini ke nabinya dulu nah. Sahibun nur, yang membawa nur. Nah, lalu kita kembali tadi Al-Qur'an tadi. Ujar Nabi, ya Jibril, pian mengambil Quran itu di mana? Ya kan? Mengambil Quran di mana? Coba Pang, kada tahu jaulun, berarti kan kada langsung tuh. Mana kawa langsung ke Allah Ta'ala? Hancur Qadratullah kada kawa. Siapa yang bisa meminta? Lalu Jibril datang. Perhatikan bujur-bujur, siapa yang pian ambil itu? Wadahnya mengambil Quran itu di mana? Ujar Jibril setelah turun kepada Nabi kita. Ternyata ujar Jibril pian jua tempat ulun mengambil Quran itu dari pian jua. Jadi diunjukkan Nabi jua itu untuk pengajaran kepada kita bahwa kita disuruh belajar. Kenapa Jibril mengambil di situ? Buktinya Jibril hancur kalau langsung kepada Allah Ta'ala. Lalu antara qaul firman Allah Ta'ala yang qadim itu ya, yang bisa supaya bisa sebagaimana Quran yang sudah kita bisa baca itu melalui jasanya Nabi, lalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa membaca kalamnya qadimnya Allah Ta'ala, lalu diunjuk dengan Nabi seberataan tadi. Jibril mengambil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan aneh juga kalonya langsung mesti ada Jibril supaya ada kisah belajar. Nah di sini kita menghargakan Nabi kita. Mungkin kada terlalu ke situ ya, sudah kada mau pian memikirkan itu. Yang penting aku kawa sembahyang, ilmunya dari mana? Aku bisa baik hati, ilmunya dari mana? Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainal wujud. Tidak ada yang baik-baik, yang terpuji, apa aja gawian kita yang bagus-bagus, semua sumbernya dari Nabi. Makanya kita beringat dengan Nabi, dan Nabi itu yang selalu dimuliakan Allah, diagungkan oleh Allah Nabi kita itu. Tapi Nabi kita bukan Tuhan. Itu aja, asal jangan memposisikan Nabi kita sebagai Tuhan. Itu aja. Kalaupun makhluk, tapi makhluk yang lain daripada yang lain. Alal itlaq, itu ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Nabi itu adalah manusia yang terbaik mutlak. Itu mutlak dari awal. Makanya kada boleh kita mencontohkan Nabi dengan sesuatu yang kurang, yang kada baik. Misalnya Haji Jamal, andai kata tidak dapat petunjuk dari Allah, tidak ditolong oleh Allah jadi orang baik, maka dia pasti jadi orang jelek akhlaknya. Pasti dia melakukan kejahatan, kemaksiatan. Bujur itu. Karena apa? Karena Haji Jamal ada baiknya, ada jahatnya. Ya kalau buktinya penyarikan misalnya, itu kan setan, itu orang musarik. Di hati ada panas dengan orang, sampean diserempet orang, ceret, diserempet orang di muka, ceret, naik darah, bahkan berkuriak, bungol. Cukup aja itu memadakan kita ada setannya. Nabi pernah kakak itu? Cari aja sejarah kalau ada Nabi menyembati bungol. Kalau Nabi tersinggung, pernahkah ada Nabi? Oh, kada ada. Nah lalu itu untuk Jamal. Tapi Nabi itu andai kata kada dapat, ini mohon jangan dipotong lah. Nabi itu ini contoh yang kada baik. Nah ulun komentari dulu di awalnya, sebab kada pantas kalau ulun berpandir itu. Cuma mulut yang kada baik. Nabi itu andai kata kada diberi Allah Ta'ala petunjuk, Nabi itu sasat, berarti Nabi itu ada sasatnya. Ya kayak itu tuh. Ada ayat-ayat yang berhubungan itu, dilihat dulu tafsirnya, jangan sembarangan. Karena Nabi dari awal, Nabi itu tidak ada sedikit pun kejelekan yang ada pada diri Nabi. Dari awal itu sudah masak Nabi itu baik.
Itu Nabi kita loh, Nabi yang terbaik. Sejak diciptakan Nabi sedikit pun tidak ada yang kada baik. Bukan hanya tidak ada kada baik, beliau sumber kebaikan. Apa aja yang baik terbit dari Nabi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk surga. Surga itu kalau bukan Nabi kada diciptakan. Surga itu indah, nyaman, luar biasa, keindahannya nikmat. Jangan terbayang Nabi kita mengambil manfaat masuk surga, Nabi kenyamanan masuk surga. Oh bukan, jangan disamakan kita. Surga itu tidak bakalan ada kenikmatan di dalamnya kalau Nabi kada masuk. Surga itu akan mulia karena ada Nabi masuk. Neraka itu kada ada fungsi, kada membakar kepada umat Nabi Muhammad karena Nabi pernah masuk di situ. Dijemputnya pian, kada gampangan. Dijemput Nabi, dan Nabi membela loh. Makanya ingati bubuhan Wahabiyah, ingat-ingat ikam dengan Nabi, jangan sembarangan. Kalau saya jelas saya tersinggung, sebab Nabi itu alahan daripada orang tua ulun. Demikian juga Pak Jamal, kita sama-sama Jamal, berdua Jamal kena mahamuk. Jamal tentara dengan Jamal Bugis, seikung Madura, seikung Bugis, kita mahamuk. Mahamuk itu bukan menyodok orang, mahamuk memadahi orang, menasihati orang supaya selamat. Ulun nasihatkan lawan kita semua amu hendak selamat, Nabi dihormati. Ini kadang Nabi bujur-bujur dianggapnya orang biasa. Siapa ikam? Itu Nabi itu alabil akbar, abah kita itu yang membela kita. Apa ujar Nabi? Kena umat kuai barataan ikam yang dosa-dosa ganal, aku kena memberi syafaat, tenang aja, aku sudah beratur dengan Allah Ta'ala. Habis kisah dosa itu diampuni gara-gara Nabi itu yang membela kita. Masa ente nang kaitu aja dengan Nabi, begitu-gitu aja bersalawat kada mau, muntungnya bersalawat kada mau, menggandang Nabi kada mau, yang digandang duit aja terus. Ulun bukan kada ketuju dengan duit, pian bukan kada ketuju dengan duit. Jangan duit terus. Nabi kalau hendak sugih hidup Nabi, adakah pernah kita waktu hendak guring menangis, ya Allah Tuhannya sudah ulun belum pernah lagi mimpi Nabi. Pernah kah berpikir kayak itu? Yang dipikirkan duit, nangis kada berduit, itu nah yang dipikirkan. Ghayata amalina wa ila hadzal habibi ghayata amalina, dan kepada kekasihku yang ini nah, Sohibul Maulid saking dekatnya dengan Nabi di Qiyausidin ini ghayata amalina, puncak angan-angan kita Nabi kita. Nah maka kalau kita beribadah nyaman benar, beribadah tuh Allahu Akbar, hati baik, kada lagi penyarikan, kada lagi, pokoknya semua lahir dan batin ibadahnya bagus. Yang kada baik lahir batin juga dijauhinya. Kenapa? Nabi bersemayam di tubuhnya, aktif nur Nabi Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di dalam diri kamu tuh ada Nabi, ada nur Nabi kita. Ibarat ada gula itu manis nyaman, atau ada gula di banyu tapi gulanya kada diharu, mana manis jadi diharu. Nah diharu gula tadi baca selawat, sekalinya ujung-ujungnya banyak baca salawat, rindu kita agungkan Nabi kita muliakan Nabi kita. Nah nangka itu kalau hendak jadi wali, kalau hendak misalnya mengeluhkan, ya Allah kapan ulun bisa umroh, kapan ulun bisa ke Mekah, ayo Nabi digandang baca salawat. Salawat apakah? Dengan rindu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, tatangis hendak bertemu Nabi, tatangis. Ini ujar Allah Ta'ala, aku aja cinta dengan kekasihku ini, umpat juga cinta. Ayo ikam ku masukkan ke dalam daftar tamuku ke Baitullah, ikam hadiri kekasih ikam situ di Madinah. Ini kada Nabi, aduh Nabi dianggapnya biasa-biasa aja, nak jadi apa ikam? Ikam Pak Isran aja datang di sini, nah ikam anggap biasa-biasa aja, marah orang. Ini orang kada beradab ini. Apalagi Nabi yang mengganang kita siang malam, menjagai kita, mengasihi kita, dan menjadikan kita beriman. Ini siapa? Allah Ta'ala kan langsung kada Nabi kita yang mengantarkan. Makanya ada syahadat. Syahadat itu coba bang sadar-sadar. Syahadat itu memangnya syahadat Allah aja lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sempurnalah iman kita.
kada diterima lagi, kada belum bisa diberlakukan syariat Islam. Asyhadu alla, mesti ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru bisa jalan. Rukun Islam ada 5, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Bisalah berjalan 4 ini kalau asyhadu alla ilaha illallah. Kada kawa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita bisa salat, bisa ini, dan yang lain-lain. Kenapa? Dari syahadat yang kedua inilah yang membimbing kita menggawi ini semua. Lalu ente mantang-mantang hebat sudah beribadah, Nabi kada diingatkan takabur ngarinya Tuhan murka. Itu kada terasa. Orang-orang wahini itu kayak itu Bang, kalau kada dibimbing oleh ulama kita yang bahari. Nah ini pakaian ulama kita yang bahari, pakaian Syekh Abdul Qadir Jilani, pakaian Habib Umar bin Hafiz, pakaian Abah Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Ghazali. Makanya kita menghormati para ulama terdahulu. Kenapa? Karena pada diri mereka itu ada Nabi kita. Seakan-akan kita, sebab yang mengantarkan kita ke Nabi kan bubuhan para ulama yang soleh juga. Saya kira ini dulu. Minta maaf kalau ada dalam penyampaian kurang berkenan. Jadi kita mau urusi urusan diri kita. Kesimpulannya banyak dibaca salawat kepada Nabi. Ingat-ingat kita mati sudah menghadap Allah Ta'ala. Nah ya Allah, ulun kada ada lagi yang membawa ulun kepada pian kecuali Nabi. Jangan sampai ulun terpisah dengan Nabi ulun. Jangan terpisah ya Allah. Sebab biar bagaimanapun yang mengantarkan kita kepada Allah, Nabi kita, pian sampai kepada Allah, sampai di depan pintu Allah, kada kawa jauh masuk. Kalau karena mafatihus sama wal ard, pembuka pintu langit dan bumi, Nabi kita juga. Nabi jadi pisah. Makanya khatib pakai solat, pakai salawat, rotib pakai salawat, hizib mahizib pasti pakai salawat. Tidak bakalan orang diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya kalau ma'rifatnya belum benar lagi kepada Nabi kita. Jangan dianggap remeh Nabi kita. Itu Rasulullah. Kita agungkan Nabi kita. Kita ingat setiap saat. Itu obat benar, obat batin kita, obat. Kena apalagi kena tuha 80 tahun dengan Nabi linglung, kada ada harganya. Kenapa? Dengan Nabi kan tetapi beres. Mungkin sehat awak ikam, kena tapi kalau ikam biar ikam lumpuh di situ, ikam kada tetap dihargakan orang. Kenapa? Ikam menghargakan orang yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, habis sudah ini. Allah Ta'ala menciptakan seluruh alam semesta. Indah berataan alam semesta. Satu aja yang Allah Ta'ala memuji luar biasa. Bagusnya cipta. Padahal Allah Ta'ala sendiri menciptakan. Bagusnya lah Muhammad ciptaanku ini nah luar biasa, baiknya, hebatnya. Makanya waktu Isra Mi'raj, linuriyau min ayatina innahu samiul basir, supaya melihat ayat-ayat kami. Padahal yang hakikatnya Allah Ta'ala mau kasih tahu aras, langit, kursi, malaikat beratan ini ku angkat orang yang paling mulia ini nah. Tanda ayatku yang paling besar, lihati di situ ikam, supaya ikam sadar karena yang datang ini kalau kadadainya kadada ikam berataan. Apalagi kita, untungnya kita ini jadi umat Nabi Muhammad, itu anugerah terbesar. Coba lihat keterangan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan Nabi Musa. Berpuluh pernyataan Nabi Musa tuh yang ingin jadi umat Nabi Muhammad. Rahasianya, oh ternyata beginilah, ternyata jadi umat Nabi Muhammad tuh nyaman, dapat fasilitas, tinggal kita aja lagi mensyukurinya. Alhamdulillah, banyaki baca salawat kepada Nabi sallallahu. Mudahan dibukakan pintu ma'rifat berkat membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di batin kita meletakkan Nabi di tempat yang setinggi-tingginya, yang telah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal barrin bi Rasulillah wa minal barrin bi masyayikhina wa minal barrin bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.